Shalom sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat malam dan selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita dapat berjumpa bersama-sama untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian bagi Tuhan.
malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah terjadi di dalam setiap hidup kami kalau kami berpaut hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Jika sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat pada setiap kami, supaya kami dapat dikenyangkan lewat isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pujian kami yang sudah kami naikkan boleh berdupa di hadirat-Mu Tuhan dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Gembala memberikan kesempatan kepada saya untuk share firman Tuhan, untuk sharing pada malam hari ini, ya. Apa yang akan kami sampaikan adalah pengalaman saya selama wabah yang sangat jahat itu melanda dunia. Nah, di situ saya melihat bahwa wabah ini sangat kecil sekali, tetapi dia sangat jahat, dia tidak pandang bulu. Saya teringat di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 19, bahwa benar memang seluruh dunia ini dikuasai oleh si jahat. Salah satunya yaitu wabah yang melanda dunia, yaitu COVID-19. Saking sangat jahatnya, dia tidak pandang bulu. Biarpun itu presiden, biarpun itu raja, biarpun itu konglomerat, biarpun itu orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, seperti apapun, dokter, insinyur, bahkan profesor pun dia tidak pandang bulu. Seorang dokter profesor yang menguasai kesehatan pun dia tidak melihat semuanya itu. Siapapun yang dia sukai, dia hampiri, dia akan binasa. Nah, di situ saya lihat, Tuhan, tanpa saya melekat hati saya kepadamu, seringkali saya ingin menjauh daripadamu. Kalau Tuhan tidak pernah menjauh, seburuk apapun, sebandel apapun kita, Tuhan tetap dekat dengan kita. Tapi kita ini yang sering menjauh dari Tuhan. Maka dari itu saya ingin melekatkan hati saya kepada Tuhan. Saya teringat firman yang dibacakan di dalam Mazmur 91 ayat 14-16. Bila hatinya melekat padaku, aku akan menyebutkannya. Nah, seringkali kita baca sebelum ibadah, sampai ada yang hafal semuanya. Tapi marilah saat ini kita belajar bersama-sama. Dan saya sedikit akan mengingatkan bahwa yang memandu membaca ayat itu jangan terlalu cepat. Kalau kita terlalu cepat, kita tidak bisa merenungkan kata demi kata itu. Bahkan yang seumur saya ini, bahasa Inggrisnya kalau mengikuti itu menggos-menggos. Jadi saya ingatkan, mari kita baca itu seperti jangan terlalu cepat. Nanti kita tidak bisa. Nah, setelah saya melihat apa yang saya lihat, dunia ini benar-benar dikuasai si jahat. Tuhan, saya ingin melekat kepadamu. Saya tidak mau. Saya ada rasa takut. Apalagi waktu itu masih pertama kali virus corona ini mewabah di mana-mana. Nah, di kampung saya ini bukan kena zona merah tapi zona hitam. Depan rumah saya ini satu keluarga itu kena COVID-19, kena corona. Cuma ayah ibunya tidak, dan dia harus diisolasi di rumahnya, isolasi mandiri di rumahnya. Terus yang sebelah kanan saya terpaut 5 rumah, itu penjaga masjid itu juga kena corona. Nah, dibawa ke rumah sakit, itu meninggal. Apa tidak takut? Ini satu kampung. Nah, di situ saya juga merasa takut. Biar kita sudah tahu Tuhan kita besar, tapi kita secara jasmani kita pasti takut lah. Ya.
Nah, di situ saya mengambil keputusan, saya ingin melekatkan diri kepadamu Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan kalau kita melekat kepada Tuhan, bonus-bonus itu akan diberikan pada kita, yaitu kita akan diluputkannya. Mari kita bersama-sama buka firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Di sini dikatakan firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dalam dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah, kalau baca gini kan enak ya. Nah, kalau yang dipandu itu seperti ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab dia terlalu cepat. Jadi saya koreksi sedikit. Kami percaya kalau kita baca dengan pelan-pelan, bukan pelan-pelan tapi tidak terlalu cepat, pasti kita semua akan bisa merenungkan kata demi kata yang luar biasa ini. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, setelah hati kita melekat kepada Tuhan, kita mendapat bonus, yaitu Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan membentengi kita. Bila kita berseru, kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Dia akan menyertai kita dalam kesesakan. Dia akan meluputkan kita dan memuliakan kita. Dan panjang umur akan kukenyangkan dia. Selama seumur kita akan dikenyangkan oleh Tuhan. Seperti contohnya yang kemarin saya alami. Seringkali apa yang tidak bisa hati kita melekat kepada Tuhan, itu oleh karena apa? Kesombongan kita. Kita meremehkan masalah kita, sehingga kita tidak perlu lagi ditolong oleh Tuhan. Kita bisa menyelesaikan sendiri. Jadi kita meremehkan masalah-masalah kita yang kecil itu, yang bagi kita bisa kita selesaikan. Kita tidak perlu berdoa. Itu yang membuat hati kita tidak melekat. Seperti contohnya, ini hal kecil bagi saya. Saya ingin rindu mengumpulkan anak-anak untuk mesbah keluarga. Dulu pernah, tahun-tahun yang lalu pernah kami adakan mesbah keluarga, tetapi tidak berlangsung lama. Dan sekarang ini saya rindu untuk mengumpulkan anak-anak untuk membuat mesbah keluarga tadi. Karena apa? Anak-anak ini ada kesibukannya masing-masing. Ada kesibukan masing-masing, ada alasan masing-masing, yang ini dan itu, ya. Sehingga kita tidak bisa mengumpulkan mereka. Kan saya perlu Tuhan. Tuhan, saya ingin kami bisa menghampirimu bersama anak-anak kami. Kita bersatu datang kepadamu, berkeringat kami. Nah, doa saya didengar Tuhan. Akhirnya apa? Tanpa saya suruh, anak-anak punya kerinduan datang kepada Tuhan bersama-sama. Nah, di situ kita lihat kebersamaan yang luar biasa. Tidak ada perbedaan menantu, mulut, tidak ada perbedaan seperti itu. Kita bersatu hati, kita sama-sama satu keluarga yang bahagia. Itu semua saya melibatkan Tuhan. Tanpa melibatkan Tuhan kita tidak bisa. Seringkali saya juga bertanya kepada jemaat kita, karena mereka beribadah itu sendiri-sendiri, namanya di kamar, satunya di ruang tamu, kadang-kadang tidak bersama-sama ya dalam ibadah, dalam apapun ya kegiatan gereja itu tidak bisa bersama-sama. Mereka saya katakan bisa kita berdoa. Iya, kalau anaknya Bu Leli manut-manut katanya gitu. Kalau sampai bilang semua itu ada alasan sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita melibatkan Tuhan di dalam apapun jadi yang mustahil. Dia akan mempersatukan kita. Karena apa? Hati raja, dalam Amsal 21 ayat 21 dikatakan di sana, hati raja itu ada di tangan Tuhan, apalagi hati anak-anak kita. Dia sendiri, Tuhan sendiri.
dia akan mengalirkannya sehingga dia rindu sendiri tanpa kita suruh. Itulah Allah kita yang luar biasa, sehingga kita diluputkan dari namanya virus corona. Kita diluputkan, kita diberikan kesehatan sampai saat ini. Kalau kami bisa sehat keluarga, itu semua kemurahan Tuhan. Itu semua karena saya melekat kepada Tuhan. Mari kita hilangkan, supaya kita bisa melekat kepada Tuhan. Kita hilangkan, kita terbiasa meremehkan masalah-masalah yang kecil-kecil itu. Kita libatkan Tuhan. Yang kedua, kita sering iri hati. Kita merasa bahwa mereka itu sukses, mereka bisa lebih daripada kita, dia bisa merasa bahagia lebih daripada kita. Nah, kita nggak usah iri hati. Kita juga tidak, selain itu kita seringkali tidak bisa mengendalikan diri. Kalau kita mendengar perkataan-perkataan yang keras, yang menyakitkan hati kita sering marah. Nah, itu juga buat kita tidak bisa melekat kepada Tuhan. Marilah kita belajar bersama-sama. Saya belajar ini dan apa yang saya alami luar biasa. Tuhan membentengi rumah kita. Di sini tadi dikatakan, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Luar biasa. Bagaimana benteng Tuhan itu? Kalau kita membuat benteng supaya kita aman, kita membangun benteng 3 meter, kalau manusia membangun benteng 3 meter, 4 meter, itu aja perampok, maling bisa masuk melalui atas, ya, bisa melompat. Tetapi kalau benteng Tuhan itu adalah kuat, kokoh, luar biasa. Kuasa apapun tidak bisa masuk, apalagi kuasa si jahat tidak bisa masuk. Kuasa sejahat tadi, selain itu namanya corona tadi, yang sekecil itu dapat membinasakan. Nah, kita dibentengi sehingga kita bisa terlepas dari namanya si jahat yang mematikan tadi, karena kuasa tidak bisa masuk. Benteng Tuhan yang luar biasa. Setiap kita berdoa, kita dijawab Tuhan. Bila kita berseru, Tuhan akan menjawabnya. Di saat kita berdoa, kita akan menjawab. Contohnya, Hana dan Maria. Setiap berdoa, Hana dan Maria dijawab. Karena apa? Karena dia melekat kepada Tuhan. Bukan hanya doanya dijawab, tapi doanya penuh dengan kuasa. Amin. Selain itu lagi, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kita seringkali, biarpun kita sudah dekat dengan Tuhan, kita masih ada masalah yang kadang-kadang kita tidak bisa selesaikan. Katanya siapa? Kita sudah dekat dengan Tuhan, tidak ada masalah tidak datang. Kata siapa? Ini buktinya dalam firman Tuhan, Daud itu adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan hatinya melekat kepada Tuhan. Bahkan dia juga dikasih oleh Tuhan. Tetapi masalahnya luar biasa beratnya. Mungkin bagi kita itu sangat menyesakkan napas kita. Selama 13 tahun dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Musuhnya bukan orang lain. Musuhnya adalah mertuanya sendiri yang namanya Saul. Belum lagi dia punya anak yang tidak hormat kepada orang tua. Dia anaknya yang ingin membunuh ayah, yaitu yang namanya Absalom. Punya istri demikian juga, dia tidak pernah hormat. Itu bagi Daud sangat besar sekali masalahnya, membuat dia sesak. Bagi kita itu sesak. Kalau saya menerima seperti Daud, saya bisa stres dan masuk rumah sakit jiwa. Tetapi lihat penyertaan Tuhan, dia menyertai dan dia melepaskannya di dalam kesesakan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dia dilepaskan dalam kesesakan. Di saat dia punya masalah itu, dia masih bisa bermazmur karena dia melekat
hatinya kepada Tuhan. Yang nilainya, setelah ia menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Kita akan diluputkan dan dimuliakan seperti Musa. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau Tuhan memberi bonus, dikenyangkannya sepanjang umur hidup kita bisa jadi berkat bagi siapapun. Nah, ini pun juga kami alami. Di dalam kesesakan, waktu mereka itu yang kehilangan pekerjaan, bukan di sana. Di kampung saya ini banyak sekali mereka yang kehilangan pekerjaan. Bahkan yang tutup warungnya juga banyak. Dan kami juga jadi berkat bagi mereka. Di saat mereka membutuhkan sesuatu, dia datang kepada saya, dan saya bisa bagi berkat bagi mereka. Itulah, di dalam kekenyangan kita dapat jadi berkat bagi mereka. Apalagi sahabat wanita, kita sebagai wanita adalah penolong bagi suami. Kita menjadi seorang ibu, kita sebagai seorang ibu, kita akan menjaga anak-anak kita akan merawat anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Kita harus mempunyai kekuatan dari Tuhan. Tanpa mempunyai kekuatan, kita tidak mampu. Nah, sekarang ini mulai saya mengajari Pak Sugeng supaya dia lebih melekat dengan Tuhan. Biasanya kalau baca firman, dia itu ngantuk, tidak bisa meneruskan. Saya kasih tahu, kasih masukan, ya, kita kuatkan. Ya, ini sudah mulai bertumbuh, mulai berkembang. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah vitamin bagi rohani kita, kekuatan. Kalau kita dalam tubuh ini kita sudah makan makanan buah apapun tidak cukup, kita juga harus asup vitamin supaya tubuh kita bisa fit, tubuh kita bisa sehat. Demikian juga dengan kita sangat memerlukan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan baca firman, jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang disampaikan berkali-kali itu, tetap itu, kita tidak akan bosan. Karena firman Tuhan ini adalah roh yang hidup, yang tidak bisa matikan, tidak bisa bosan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah vitamin, di sana ada kekuatan. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Tanpa kita melihat Injil, kita tidak bisa kuat menghadapi apapun. Kita tidak bisa kuat melakukan apapun. Nah, sahabatku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar melekatkan diri kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana kalau jemaat wanita-wanita GPIA, semua wanita melekat kepada Tuhan, maka di sana ada perbuatan-perbuatan yang ajaib yang kita lihat. Bukan hanya bagi gereja kita, tetapi bagi hidup kita. Kita akan menikmati bonus-bonus yang diberikan Tuhan. Kita akan dikenyangkan, kita akan dilindungi, kita akan diberikan keselamatan, kita akan dibentengi, kita akan dikenyangkan. Luar biasa, ini tidak main-main. Sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, kita percaya di saat kita melekat kepada Tuhan, maka kita seorang wanita ini akan mendapatkan kekuatan yang besar. Kita menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kita dapat bersaksi dalam kehidupan kita. Kita pasti dapat melakukan, dan semuanya dapat kita lewati karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Anak cucu kita akan diberkati. Terbukti bahwa setelah saya melekat dengan Tuhan, anak cucu semua dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak mendapat pekerjaan yang terbaik. Cucu-cucu semua studinya berprestasi semua. Karena penyertaan dengan Tuhan. Itu adalah dampak daripada melekatkan hati kepada Tuhan. Nah,
Sahabat yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama saat ini. Kita tidak cukup hanya mengenal Tuhan, tetapi marilah kita belajar melekatkan hati kita kepada Tuhan setiap saat kita rindu untuk memuliakan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sharing firman Tuhan saya pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat, dan marilah setelah kita mendengarkan ini, kita ambil keputusan. Semua wanita-wanita yang mendengarkan sharing saya pada malam hari ini, ambil keputusan hati kita melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada malam hari ini. Jadikan kami semua wanita-wanita yang hatinya melekat kepadamu, supaya kami dapat menikmati bonus-bonus yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya semua baik yang Kau sediakan buat masa depan kami, sehingga kami menjadi wanita-wanita yang berarti, dan hidup kami menjadi dampak yang luar biasa bagi semua orang, sehingga mereka ingin datang kepadamu berbondong-bondong, mengenal bahwa Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang selalu memberi yang terbaik untuk kami, Allah yang sanggup melepaskan, meluputkan dari apapun yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini Kau meteraikan di dalam setiap kami yang mendengarkan. Bahkan Roh-Mu yang kudus yang berkuasa memampukan kepada setiap kami untuk melakukannya, sehingga hidup kami tidak sia-sia dan jadi berkat bagi siapapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, terima yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami terima berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan
Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.